Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal tes PPPK bagian kompetensi manajerial bersama info kita YA. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua like dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video-video pembahasan soal-soal PPPK maupun soal-soal lainnya di channel ini. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Ada 8 aspek atau jenis kompetensi manajerial yang harus dimiliki ASN. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baiklah, contoh-contoh soal di tes PPPK yang berdasarkan 8 aspek ini akan kita bahas di soal-soal berikut. Soal nomor 1. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru atau KKG, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melakukan tugas dengan baik. Baiklah, Anda sebagai seorang ketua KKG membagi tugasnya dengan cara A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. Itu benar, tapi kurang tepat. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. Tidak sama ya. Karena kemampuan setiap orang itu berbeda, maka untuk sama rata ini perlu dipertanyakan. Sama rata seperti apa, berdasarkan apa, itu masih belum jelas ya. C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah seorang ketua kelompok yang tidak memiliki pendirian. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. Jawaban D ini juga kurang tepat ya teman-teman, meskipun itu bisa dilakukan. Yang E, membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Misal kita membuat soal semester ya. Misal si A bagian akidah akhlak, si B bagian Quran hadis. Jadi kita sebagai ketua kelompok atau Anda sebagai ketua kelompok itu memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota. Jadi jawabannya adalah E. Sebagai ketua kelompok, ketika membagi tugas kelompok, Anda akan membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Soal nomor 2. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain. A. Cepat berubah pikiran. B. Membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat orang lain. C. Selalu memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Meskipun kita itu ada kurangnya ya, tetapi ketika kita menjawab soal manajerial, kalau bisa itu dilebihkan. Jawaban panjang belum tentu benar, tapi jawaban yang terbaik itu adalah yang benar. Jadi
teman-teman menilai Anda sebagai orang dalam berhubungan dengan orang lain itu seperti apa? Jawaban antara A, B, C, D, dan E itu yang terbaik adalah E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Soal nomor 3. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus kepala sekolah. Itu sudah salah ya, karena ada kata sedikit mengabaikan. Yang C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Di antara pilihan jawaban A sampai E, yang paling masuk akal, jawaban yang paling terbaik adalah A. Kenapa? Karena saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar, karena koperasi itu pasti ada ketuanya, ada ininya, ada itunya, intinya ada pengurusnya ya. Tidak mungkin diurus oleh satu orang. Jadi harus berbagi tugas sehingga tugas mengajarnya tidak terganggu atau tidak diabaikan. Soal nomor 4. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah guru yang mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Jawaban A itu sudah jelas salah karena kita memberi tahu satu pihak. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Ini bisa menjadi pertimbangan. C. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Ini juga salah karena hanya satu pihak yang dinasehati. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Ini juga perlu dipertimbangkan. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Untuk jawaban E ini kurang baik karena kita hanya sebagai pendengar, padahal siswa tersebut itu mengeluh kepada kita karena minta solusi. Untuk jawaban B dan D, mari kita bandingkan karena ini sama-sama memanggil keduanya atau menasehati keduanya. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Jadi, di antara B dan D, jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa D? Karena di pertemuan tersebut ada pembahasan kesepahaman
agar saling paham dalam menyelesaikan masalah dan jalan penyelesaiannya atau jalan keluarnya. Sedangkan yang B tadi hanya memberikan nasihat-nasihat. Soal nomor 5. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Di antara pilihan jawaban A sampai E, jawaban yang terbaiknya adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Kenapa E? Karena kita sebagai guru dituntut untuk peka terhadap perbedaan murid dan bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan tersebut dan bagaimana caranya kita mengingatkan kepada siswa atau peserta didik untuk menghargai setiap perbedaan itu, baik itu budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua, maupun agama, dan lain sebagainya. Soal nomor 6. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga mereka menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Langsung saja, jawabannya adalah B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas, serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Kenapa melakukan evaluasi keterlibatan siswa? Karena agar peserta didik yang mengadu tadi tidak dijadikan pelampiasan siswa-siswa lainnya. Dan alasan lainnya adalah siswa yang jarang melakukan piket atau bahkan tidak pernah melakukan piket tersebut tidak akan mengira jika ada evaluasi keterlibatan dan kedepannya mereka akan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Soal nomor 7. N adalah guru di salah satu SD favorit. N mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, N mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama baik sekolah. Jika N melapor kepada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan si N adalah A. Diam saja
karena kalau melapor kepada kepala sekolah, baik si N maupun temannya akan mendapatkan masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Di antara jawaban A sampai E, yang A itu diam saja sudah jelas salah. Untuk pilihan jawaban B, mengingatkan dulu, baru nanti akan melapor, itu juga salah karena kejadiannya sudah berlangsung. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Tidak bisa solusi dicari sendiri karena ini adalah melibatkan sekolah. D. Meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Ini benar tapi belum tuntas masalahnya. E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Jadi yang benar adalah E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Baru ini masalahnya akan selesai karena sudah dicarikan solusi. Soal nomor 8. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya, sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Di antara jawaban A, B, C, D, dan E, kita memilih mana yang paling bagus manajerialnya, yaitu E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Kenapa E? Karena A, B, C, dan D itu terkesan tidak mau dan bahkan maupun itu dengan terpaksa. Soal nomor 9. Di wilayah Anda mengajar, ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI. Melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai ASN. Jika Anda adalah guru ASN yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru ASN lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai ASN karena pengangkatan ASN ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Di antara jawaban A, B, C, dan E, semuanya adalah hal yang positif, yaitu mendukung. Nah, bagian mana, jawaban mana yang menurut Anda itu adalah yang terbaik dan tidak berlebihan, ataupun tidak berlebihan, ataupun tidak terlalu tidak peduli begitu ya. Jadi kita harus mempunyai rasa empati atau simpati terhadap sesama yang memang ingin berjuang. Jawabannya adalah C.
menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Soal nomor 10. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Kita sebagai tetangga yang baik dan berprofesi sebagai guru tidak harus menyarankan, oh ini harusnya sekolah, begini, tidak. Atau kita tidak perlu meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut. Dan kita juga tidak perlu meminta guru SLB atau guru pendamping untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut. Dan kita juga sangat tidak perlu meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut. Atau ini bukan tidak perlu ya, tidak mungkin orang dinas pendidikan juga datang begitu. Susah, meskipun datang itu hanya 5% lah datangnya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Jadi kita hanya menjelaskan, memberikan pengertian, ya. Mau disekolahkan atau tidak itu sudah urusan orang tua. Kita tidak perlu menyarankan, tapi kita hanya perlu menjelaskan, memberi pengertian, begitu. Terima kasih sudah belajar bersama channel Info Kita YA. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal lainnya di channel Info Kita YA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.